Tadinya adalah sawah, sekarang bukan sawah. Tapi kau sudah melihat yang sebaliknya. Kau sudah melihat adalah bukan lagi makhluknya, tetapi yang sebaliknya. Maka kau sudah menjadi Muhammad di dunia ini. Tadi semua. Maka tadi kau sudah tadi semua menjadi masjid. Kau sudah mukmin, kau sudah muslim. Tadi kau sudah muhsin karena sudah ada mim di depannya. Tadi semua ya. Maka kau di sini pun sudah bahagia. Tadi ada jannatul ma'wa buat tubuhmu. Sekarang dia menghiburmu tadi. Irji ila rabbiki radiyata mardiyah fadhuli fi ibadi. Masuklah menjadi hambaku. Aku gendong kamu wahai hambaku kepadaku. Aku gendong kamu, aku bawa kepada diriku. Aku bawa engkau pada diriku. Oleh aku, denganku, lillah, billah, ma'allah. La khawla wa la quwata illa billah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu ya, tidak ada lagi semua. Karena yang boleh, maka kalau masih makom bawah, jangan ribut wahdatul wujud, wahdatul syuhud, tadi semua. Karena kalian capek di situ, ya. Karena wahdatul wujud benar, wahdatul syuhud benar, syariat benar kata Bayu, thariqat benar, hakikat benar, marifat benar. Syariat hanya sedang bicara tentang mencari buahnya, pahalanya. Tapi thariqat orang yang sedang cari jalannya, hakikat orang yang sudah mengerti tentang keadaannya, dan ma'rifat yang sudah kenal hilang dirinya, kenal sejati dirinya. Mengingat Allah dengan tubuhmu, syariat namanya. Mengingat Allah dengan hatimu, thariqat namanya. Mengingat Allah dengan ruhmu, hakikat namanya. Mengingat Allah dengan syirmu, maka ma'rifat namanya. Berarti la ilaha illallah tubuhmu, la ilaha illallah hatimu, la ilaha illallah anta ruhmu, la ilaha illallah ana. Dialah si ana. Dia mengingat dirinya. Dia membawa pada dirinya. Dia yang tahu dirinya. Disitulah dia menyaksikan dirinya. Dia memuji dirinya. Dia mengingat dirinya. Dia menyaksikan. Nah, itulah sahabat. Ya. Al-insanu syiri. Wa syiri sifati. Wa sifati. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abbas FMDNH dimanapun berada. Pertama yang utama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya, dengan hidupnya, ya, dengan 7 sifat ma'ani dan maknawi pada diri kita, sehingga adalah wujudlah sifat nafsiyah pada diri kita. Pada malam hari ini kita adalah melanjutkan perjalanan hidup kita, menyadari tentang keberadaan wujud kita, baik dipandang secara wahdatul wujud maupun wahdatul syuhud, ya sahabat. Silakan. Pada dasarnya adalah pemahaman wahdatul wujud adalah tidak salah. Wahdatul syuhud juga sama saja. Pada dasar tergantung di sisi mana kalian memandang dari semua. Karena secara ma'rifat sahabat adalah tergantung cara pandang. Apakah melihat dengan nadhara, apakah melihat dengan ro'a, apakah melihat dengan basyirah, ataukah melihat dengan absar. Maka disinilah sesungguhnya adalah kalau yang kalian adalah secara wahdatul syuhud adalah makhluk ada, wujud, ya, tetapi adalah sebenarnya yang kau lihat adalah Allah.
Yang kau lihat adalah hanya wujudnya Nur Muhammad, tapi sebenarnya yang kau lihat adalah Allah. Jadi tergantung yang kamu lihat, ya sesungguhnya. Jadi hanya adalah makom muraqabah, wadatul syuhud, makom musyahadah, wadatul wujud. Ya, wadatul wujud bukan berarti makhluk wujud bersama Allah. Jangan salah, ya. Tidak ada yang wujud, hanya Allah. Ingat itu. Wahdatul wujud itu maksudnya adalah hanya wujud Allah semata. Esa, ya. Bukan adalah bersatunya Allah dengan makhluk, bukan sebenarnya. Karena sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Kana Allahu syai'a ma'ah wa huwa al-ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada sendiri dan sekarang pun Allah ada sebagaimana ada dulu. Nah, hanya tinggal kamu melihatnya di sisi mana. Ya, makom muraqabah menyaksikan makhluk, tapi batinmu menyaksikan Allah. Mata dohirmu ro'a menyaksikan makhluk, tapi batinmu menyaksikan Allah. Sama saja, engkau menyaksikan nasi, tapi hatimu menyaksikan beras. Begitu. Engkau adalah menyaksikan baju, tapi hatimu menyaksikan kapas. Begitu kurang lebih. Ya, matamu melihat makhluk, tapi sesungguhnya yang kau lihat adalah Khalik yang menciptakan. Disinilah sesungguhnya tidak usah diperebutkan, nggak usah diperdebatkan, ya, tentang cara pandang sahabat, ya. Silakan, ya. Nah, pada malam hari ini, sebagaimana puluhan yang bertanya tentang bagaimana meraih surga di dunia ini, karena memang di dunia ini ada surga, ada kebahagiaan. Nah, tergantung kembali surga atau tidak surga dunia ini adalah kau akan memandang segala yang fana ini menjadi segala yang bako, tergantung padalah pandangan siapa yang kau gunakan. Maka demikian pula surga. Surga itu makhluk, ya. Ya. Tetapi dia adalah menjadi bako pada saat diadakan oleh dia yang bako. Pada saat dialah yang bako yang menjadi surga. Pahami ya sahabat. Nah, kalau yang kau pandang makhluk, maka tentu pasti fana. Nah, surga pun kalau masih sebagai makhluk, dia fana. Tapi surga menjadi kekal pada saat surga itu adalah perwujudan Allah semata. Maka surga yang tertinggi itu adalah Allah sendiri. Ya, yang di dalam sebuah hadis baginda Nabi menyampaikan bahwa yang disebutkan dengan surga itu adalah mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khotoro ala qalbi basyarin. Jadi yang dimaksud dengan surga itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat mata, ya, tidak dapat didengar dengan telinga, dan tidak terbersit pada hati seseorang. Itulah surga, itulah Allah, karena dia laisa kamitslihi. Itulah surga yang tertinggi Allah sendiri. Maka disinilah sesungguhnya memahami tentang dari mulai jannatul ma'wa, surga di alam fisik, di alam dunia ada sahabat. Tergantung kamu mandangnya. Kalau dunia ini kau pandang dunia bukan akhirat, maka tentu akan menjadi dunia kepada dirimu. Kalau kau hanya memandang makhluk, man nadzara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Pada saat engkau melihat adalah, kata Imam Ghazali, kambing adalah kambing, batilah penglihatanmu. Pada saat engkau melihat rumah adalah rumah, batilah penglihatanmu itu. Karena kau tidak mampu melihat yang wujud di sebalik yang maujud. Kau tidak mampu melihat adalah wujud arad, wujud waham, wujud yang tidak wujud di sebalik yang dia adalah jat wajibul wujud dari semua, ya. Dan disinilah yang harus kita pahami sahabat. Maka padahalnya segala apa yang ada di dunia ini adalah tidak ada kalau tidak ada Allah dari semua, ya. Maka dijelaskan adalah yang dijelaskan oleh yang oleh Syai'atailah adalah kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab sesuatu padahal andai kata tidak ada Allah yang wujud, niscaya tidak akan ada segala sesuatu, ya sahabat. Jadi kalau seandainya kalian ingin surga di dunia ini, berarti cara pandang kalian kepada makhluk itu, ya. Kalau kalian pandang makhluk adalah makhluk, maka dia fana, maka dia rusak, maka dia halikun. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu bakal hancur illa wajhahu, kecuali adalah wajah Allah. Siapa wajah Allah itu? Adalah nur. Karena dialah Allah dalam wujud nur. Ya, tadi semua yang harus dipahami. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad.
Itulah nur tadi semua ya. Jadi pahami ya sahabat, segala sesuatu ya, maka sesungguhnya di alam dunia ini ya ada surga dari mana yang terendah ya tadi yang disebut jannatul ma'wah ya. Lihat surat An-Najm ya. Pada saat Nabi sudah sampai kepada kesadaran tertinggi Sidroh Al-Muntaha, di sebalik Sidroh Al-Muntaha ada jannatul ma'wah. Di mana kesadaran tertinggi itu? Di sini. Disinilah Abah ingin menjelaskan tentang Bukit Tursin tadi semua. Kenapa pada saat orang mati itu dibacakan surat Yasin tadi semua ya. Karena Yasin terdiri dari dua huruf, ya dan shin. Ya adalah merupakan huruf terakhir dari hijaiyah. Di situ ada al-yakin. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin. Maka di penghujung surat huruf hijaiyah itu adalah ya. Maka Yasin dari semua ya. Adapun adalah akhir daripada Al-Quran diakhiri adalah dengan surat Shin juga minal jinnati wan nas. Maka berarti Yasin adalah merupakan inilah sesungguhnya adalah dohir dan batin. Orang yang pada saat mau mati dibacakan Yasin sebetulnya itu hanya syariatnya saja. Hakikatnya adalah jadikan dirimu, tubuhmu adalah Yasin wal Qur'anil Hakim tuh. Jadikan Al-Quran Hakim yang penuh dengan hikmah. Karena Al-Quran ada Al-Quranul Majid, Al-Quranul Hakim. Di manakah Al-Quranul Hakim? Di penglihatanmu. Di manakah Al-Quranul Majid? Adalah di tubuhmu. Di manakah Al-Quranul Azim? Adalah di hidupmu. Di manakah Al-Quranul Karim? Di tanganmu. Maka tadi, Yasin. Maka siapapun yang sudah martabat tubuhnya menjadi Yasin, maka sesungguhnya dia adalah mendapatkan jannatul ma'wa di dunia ini. Sahabat, apakah benar bahwa di dunia ini ada surga? Allah yang mengatakannya. Ya, bahkan Nabi Adam seolah-olah kisah Adam itu dari awal wa idkulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Nah, pahamilah Adam dan Hawa secara syariat dan Adam dan Hawa secara hakikat. Adam dan Hawa secara hakikat adalah Hawa adalah tubuhmu dan Adam adalah ruhmu. Maka disitulah di tubuhmu di sini ada Hawa. Ya, maka tidak ada Adam nafsu, yang ada Hawa nafsu. Karena pada Hawa itulah di situ ada 4 unsur. Ada amaroh karena kamu terdiri dari api di batang tubuhmu itu. Ada lawamah karena kamu dari angin batang tubuhmu itu. Ada mulhimah karena tubuhmu juga ada bagian dari air. Kemudian ada mutmainah karena tubuhmu juga adalah dari tanah. Maka amaro, lawamah, mulhimah atau supiyah dan mutmainah. Nah, orang yang sudah mutmainah, sahabat, di dunia akan mendapatkan surga. Dari mana dalilnya? Allah sendiri yang berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuh, hei jiwa yang sudah damai. Nah, siapa yang jiwa mutmainnah? Berarti tadi dia sudah bebas dari hawa. Hawa nafsu. Hawa yang datang daripada sifat api, amaroh namanya. Hawa yang dapat dari angin, lawamah namanya. Maka sifat api yang selalu adalah marah. Karena tubuh kita mau tidak mau, sahabat, dari unsur wadi, dari unsur madi, mani, dan manikan. Maka dari unsur api itulah yang menjadi darah pada tubuh kita. Dari unsur angin menjadi urat pada tubuh kita. Dari unsur air menjadikan tulang pada diri kita. Dari unsur tanah menjadi kulit dan daging pada dirimu. Maka tubuhmu itulah alif, lam, ha. Karena narun adalah alif. Hawaun adalah lam awal. Ma'un adalah lam akhir. Turabun adalah hu, sahabat. Maka siapa yang sudah mengerti hakikat shin, ya shin, berarti kamu sudah sampai kepada ya. Tadi dari huruf hijaiyah dari alif sampai ya, berarti kamu sudah sampai kepada al yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Di situ ada ilmul yakin, di situ ada ainul yakin, di situ ada hakul yakin. Di situ kau akan membuktikan dengan isbatul yakin. Tapi ya dan shin. Nah, disinilah Abah harus menjelaskan nanti tentang kenapa orang mati itu adalah dibacakan yasin. Tadi orang sakit dibacakan yasin.
Karena Yasin adalah qalbul Quran. Al-Fatihah adalah ummul Quran. Jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Adapun adalah batang tubuhnya Al-Quran, ummul Quran, dari kata amma ya ummu, maka seluruhnya daripada suratul Fatihah adalah tubuhmu itu sendiri. Maka disitulah kau harus bertemu dengan alif lam mim untuk membuktikan dalikal kitab. Inilah kitab yang bisa membuktikan manisnya gula, yang bisa membuktikan asinnya garam, yang bisa membuktikan adalah surga, yang bisa membuktikan neraka. Inilah dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, bagi petunjuk bagi orang yang sudah telanjang. Takwa itu adalah al-imanu uryanun walibasuhu takwa, adalah pakaian takwa. Nah inilah yang kenapa sin giginya 3. Kamu sudah telanjangi dirimu dengan 3 tadi. Karena disinilah. Tapi Abah sebelum bahas ke situ, kita akan melihat tentang surga yang ada di dunia ini. Dan itulah surga yang tertinggi adalah tadi sebagaimana baginda Nabi menyampaikan adalah surga yang tertinggi itu adalah yang dikatakan oleh baginda Nabi adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin, adalah tidak pernah dibayangkan oleh penglihatan, ya, sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dengan pendengaran telinga, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dengan hati, itulah Allah. Maka surga tertinggi itulah Allah, disebut alamul kurbah, yang disebutkan dengan ruh al-qudsimu, kembalilah rojiun pada ilahi turjaun, kepadanya lah kau dikembalikan. Tapi sebelum ke situ, manusia akan melewati 4 lapis alam, 4 lapis surga yang harus dipahami. Karena kita dari 4 lapis, wadi, madi, mani, manikam. Tadi semua. Yang mana semua ada unsur api, unsur angin, unsur tanah. Maka tadi, kalau kamu adalah tanah, kembali tanah, berarti kamu belum pulang. Kalau kamu angin, kembali angin, berarti kamu belum pulang. Kalau kamu air, kembali air, kamu belum pulang. Kalau kamu adalah tanah, kembali tanah, belum pulang, sahabat. Itulah dalam agama Buddha sekalipun. Kenapa Borobudur itu adalah berbentuk segitiga, bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Kama datu, rupa datu, arupa datu. Nah, kamu hanya bisa rojiun, bukan sebagai adalah rupa datu, berada pada alam rupa, alam syahadah, alam makhluk, alam wujud bayangan. Kalau kamu tertipu dengan mataul gurur, al-aqwanu dhahiru agirratun, al-aqwan semuanya adalah tipuan, wabatinuha adalah ibratun, dan batinnya adalah, maka disitulah sesungguhnya maka kamu akan masuk kepada arupa datu. Arupa adalah alam dunia tanpa bentuk. Artinya apa? Kembali lagi kamu kepada kosong, sahabat. Demikian pula yang diajarkan oleh Buddha. Demikian, sahabat. Ya, tadi semua mereka lebih mengerti. Ya, nah itulah sesungguhnya yang harus dipahami tentang diri kita. Nah, adapun surga yang tertinggi adalah kembali Allah. Karena tadi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Inna lillah, secara tanajul kamu datang kamu dari Allah, kembali wa inna ilahi rojiun, secara tarki kamu kembali juga adalah kepada Allah. Kalau kamu tadinya kosong, kapas, benang, kain, baju, sekarang balikan, baju, kain, benang, kapas, kosong, tadi semua, ya. Itulah, maka sekarang segala apa kalau kamu bisa lakukan di dunia selama kamu hidup, maka segala yang panah ini menjadi bako. Segala yang kau pandang ini hanya wajah Allah, maka segalanya akan kodimlah dia, bakolah dia untukmu. Ini sahabat maksudnya. Maka di sini pun kalian sudah bisa merasakan surga. Kenapa? Karena kau sudah mati. Karena surga itu hanya kau raih tadi, wa ilahi turja'un, sudah kembali. Tapi turja'un pada Allah itu bukan berarti kamu setelah mati. Banyak kalau kalian ngerti, arwah yang keluar, ruh yang keluar, tapi dia tidak kembali pada Allah. Wallah, sahabat, nih saksikan Abah. Tuntut kalian di akhirat nanti Abah. Apa yang Abah katakan? Bahwa mayoritas Abah harus kasih tahu, manusia tidak bisa pulang pada Allah. Dan Allah sudah mengatakan walaqad dara'na li jahannam katsiran.
Allah mengatakan kasiron minal jinni wal insi, dari jin dan manusia. Kenapa? Tadi dia mati. Bahkan dia tidak bisa mati sejeroning urip, sehingga dia tidak urip sejeroning mati. Disinilah sahabat konsep surga bisa kamu raih kalau kamu sudah mati. Nah inilah maka dikatakan oleh Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Itu ya jiwa, Allah tidak mau, ya ruh mutmainnah. Kalau kamu sudah mati di situ yang dipanggil ruh, ya ruh mutmainnah tidak ada. Tapi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang mutmainnah. Siapa dia? Tidak semua orang mati itu mutmainnah. Tidak semua orang, bahkan kata Abah mayoritas ada tidak mutmainnah. Tadi kata Allah, walaqad darona li jahannama kasiran minal jinni wal insi. Kenapa tidak mutmainnah? Tadi karena dia masih makhluk jasad, sehingga matinya al-mal'un. Ulaika kal an'am. Tadi semua. Ya. Inilah sesungguhnya harus dipahami oleh kita. Dan itulah kenapa diutusnya dalam kitab Syirul Asrar, dijelaskan dalam muqaddimah, diutusnya kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tajalilah Nur Muhammad itu sempurna untuk mendohirkan, jadi foto model bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi pemimpin perang, bagaimana menjadi pemimpin negara, bagaimana menyangkut urusan waris, bagaimana urusan ibadah, bagaimana urusan ini, bagaimana urusan itu. Itulah beliau memerankan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Nah, disinilah ada garis bawahi wa dzakarullaha katsira. Wa dzakarullaha katsira, bukan bukan. Itu menyebut-nyebut tadi semua, ya. Disinilah yang harus dipahami. Nah, kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena kalau kamu ingin di sini, kalau kalian sudah mati di sini, bertemu dengan Allah di sini, berarti surganya juga di sini sekarang. Itulah Allah berikan fid dunya hasanah. Waunya wau ataf tadi semua. Yang mau ataf fil akhirah harus hasanah fid dunya tadi semua. Yang mau sukses nihaya harus bagus bidayah tadi semua. Bagus awal akan menunjukkan bagusnya akhir tadi semua. Ya, benar awal akan membawa kepada benarnya akhir tadi semua. Gagal awal, berapa banyak pun yang kau lakukan, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a, hanyalah sia-sia yang kau lakukan. Wayang-wayang yang tidak tahu diri, wayang-wayang yang jadi Fir'aun, wayang-wayang jadi Namrud, wayang-wayang jadi Gua Ashabul Kahfi, wayang-wayang yang menjadi ikan yang menelan Nabi Yunus, wayang-wayang yang memiliki penyakit gatal kepada Nabi Ayub, wayang-wayang yang memiliki buta mata, buta hati adalah seperti Yakub. Inilah yang harus dipahami. Allah berkisah begitu banyak, memberikan perumpamaan kepada kita supaya kita mengerti siapa diri kita, sahabat. Jadi kata Abah, bagaimana cara meraih surga di sini? Ada. Karena Allah sudah menyatakan, wa id qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Nah, zauj pasangan. Karena secara syariat adalah dari pamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Itu ada pasangan laki-laki, pasangannya perempuan. Elektron pasangannya proton. Tuh, makanya lampu ini nyala karena negatif, aki ada plus ada minus, maka nyala dari semua. Putik dan benang sari jadi buah. Maka segala buah yang terjadi karena ajwajan tadi semua. Litaskunu ilaiha, maka dia akan mendapatkan itulah litaskunu dari semua. Ya, sakana, akan sakana hirupnya itu tadi semua. Sakinah, ya sahabat tadi semua. Jadi di dunia ini kalian sebetulnya udah bisa meraih surga. Tergantung cara kalian pandang. Kalau kalian sudah memandang kemanapun, walillahil masyriq wal maghrib, fa'aina matuwallu fasama wajhullah, maka sesungguhnya di sini pun segalanya menjadi bako. Tadi semua, ya segalanya menjadi wujud, bukan lagi hanya sebatas bayangan. Tadi semua sahabat, ya pahami ya. Nah disinilah Allah mengundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah tadi kata Abah juga, ada hawa tubuhmu, tadi semua perempuan, tubuhmu lah perempuan itu, dan ruhmu lah suaminya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, ruh pemimpin kepada jasad, dan jasad dan ruh adalah pasangan. Dua-duanya harus bahagia. Abah kasih tahu
Fid dunya hasanah, bahagia jasadmu. Fil akhirati hasanah, bahagia ruhmu. Begitu sebetulnya. Gabungkan dua-duanya, dohiron wa batinan, jiwa dan raganya. Tadi karena tidak mungkin ya salah satunya. Kamu paksakan badan kamu kaya tapi hatimu miskin, kamu tidak akan bahagia. Kamu paksakan hati kamu kaya tapi tubuh kamu adalah lapar, tidak akan bahagia juga sebenarnya. Karena kembali disitulah kita harus memahami hakikat manusia. Memiliki adalah dohiron wa batinan, dua-dua, tapi nanti jamukan semuanya. Makanya tadi perjalanan dari ahad ke ahad itu ahad, isnin, selasa, rubah, khamis, jumat jamukan. Supaya kamu isbat, sabata, sabah, 7 lubang di kepalamu ini. Sudah kamu sadari sesungguhnya. Sudah hidup, penglihatanmu tidak lagi buta tadi semua. Ya. Nah inilah maka Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiki. Hei, kembalilah pada Tuhanmu. Tuh, sekarang, bukan nanti. Karena banyak orang yang sudah pergi dari alam dunia. Alam akhirat belum terbuka kepada dia pintunya. Tapi pintu dunia sudah nutup. Itu yang disebut dengan barjah. Tadi. Di antara barjah itu adalah marojal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzahun la yabqiyan. Inilah seperti adalah selaput. Apa namanya? Kayak inilah seperti sebetulnya hanyalah kaca yang bening. Dari satu lapis. Inilah kehidupan ini alam paralel. Sebetulnya ada 7 langit di alam ini, sahabat. Nah, sebut langit itu yang bukan ke atas, tapi dimensi yang sebetulnya yang kalian tidak pahami. Mulki, malakut, jabarut, laut itu 4 adalah tadi semua. Maka disitulah ada jannatul ma'wah untuk tubuhmu. Maka tadi sesungguhnya adalah kesenangan yang harus kamu raih adalah inilah jannatul ma'wah. Maka Tuhan Sabul Qadir menjelaskan sesungguhnya begitu gamblang di dalam Sirul Asrar tadi semua ya. Apa namanya kata beliau adalah tentang kembali ya, dikatakan adalah pal insanu ala nawaini, jismaniyun waruhaniyun. Pal jismaniyun insanun amun waruhaniyun insanun khosun. Adalah manusia terdiri 2 bagian, ada jismani dan rohani. Adalah di mana jismani ada bagian yang umum, sedangkan rohani adalah waruhaniyun insanun khosun yang khus. Parujul insanul ami ila watanihi, kembalinya bagian tadi apa namanya paruju, kembalinya insan yang umum tubuh ini adalah ada ila watoni wahwad darajat, disebut darajat. Maka ada surga buat tubuhmu sekarang ini di dunia, disebut jannatul ma'wah dari semua ya. Itulah yang kata Allah, wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Tuh segalanya, baju tinggal make, makanan tinggal makan, buah tinggal ngambil, segalanya ada ya. Bahkan jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Nah, fiha ada domir di situ, tergantung kepada siapa didomirkannya. Kalau kau domirnya adalah kepada makhluk, maka dia adalah fana. Tapi kalau domirnya fiha kepada Allah, kepada Nur Muhammad tadi, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu adalah hancur kecuali adalah Nur Muhammad yang tidak akan hancur. Itulah hakikat ruhmu sebetulnya. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Sesungguhnya adalah dia ruhmu al-mu'min itu. Al-mu'min miratul mu'min tadi semua ya. Karena ada sogir dan kabir. Maka itu al-mu'min yang disebut dengan cermin pada dirimu. Ada ruh Allah yang ditiupkan pada dirimu dengan al-mu'min Allah. Al-mu'min miratul mu'min. Al-mu'min as-salat mi'rajul mu'minin. Tuh. Mi'rajnya 2 mu'min. Mu'min yang ditiupkan pada dirimu. Dan mukmin Allah, sahabat ya, pahami ya. Inilah maka sesungguhnya Tuhan Sabul Qadir menjelaskan tentang tadi adalah paruju ila nisan bisa babi amali ilmu syariat, mengamalkan ilmu syariat. Inilah betulnya Yasin. Shin itu dibagi 3 adalah Yasin. Ya adalah huruf hijaiyah terakhir, Shin adalah huruf Al-Quran yang terakhir. Jadikanlah huruf hijaiyah terakhir al-yakin pada dirimu Yasin, tetapi adalah bagaimana kamu sampai kepada Al-Quranil Hakim. Innaka, sesungguhnya engkau Yasin laminal mursalin, adalah seorang utusan. Nah, siapa yang diutus itu? Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Ruhmu. Ruh yang mana? Yang ditiupkan. Nafahtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ruhku padamu. Faqa'ulahu sajidin. Sujudlah kepada ruhmu, bukan pada jasadmu. Kalau kau ruh, sujud pada ruhmu yang sholat, ruh, karena dia aku, kata Allah.
Dialah sifatku. Al insanu sirri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Dialah aku. Aku menyembah diriku. Gula menyembah manis, sifat menyembah zat di maqam muraqabah. Tapi nanti di maqam musyahadah, zat menyaksikan dirinya sendiri. Tuh, sahabat. Tadi sifat memuji zat di maqam muraqabah, tapi di maqam musyahadah, zat memuji dirinya sendiri. Ya. Sifat mengingat zat di maqam muraqabah, tapi di maqam zat, zat dia mengingat dirinya sendiri. Dia memandang wajahnya sendiri. Ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah. Tuh, hanifan muslimah. Kalau sudah hanifan muslimah, baru yang sholat itu dia. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, kata siruh. Nah gitu, kata Allah. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku wa nusuki wa mahyaya dan hidupku matiku lillah, milik Allah semuanya. Tadi semua, ya. Barulah kalau udah semuanya milik Allah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan tidak lagi aku berbuat syirik. La wa bidzalika umirtu wa ana, sesungguhnya aku adalah awal berserah diri. Aku serahkan, aku empat. Aku serahkan, ada shin gigi yang pertama tubuhmu, syariat di situ, ada fikih di situ. Ingat itu, ada sholat maktubah di situ. Kemudian kembalikan sebenarnya sholat maktubah, fikih, syariat. Shin gerigi pertama. Maksudlah kepada shin gerigi yang kedua adalah thariqat, hatim. Maka sekarang sebenarnya gerak-gerak tubuh kita dalam sholat, dalam apa? Datang dari hatimu itu. Barulah shin gerigi yang ketiga. Kamu kembalikan lagi gerigi yang ketiga. Tadi semua. Supaya dipanggil sama dia. Ya shin. Tadi semua. Ya. Wal Qur'anil Hakim. Tuh. Tadi semua. Bukan wal Qur'anil Majid, bukan. Wal Qur'anul Azim, bukan. Wal Qur'anul Karim, bukan. Inilah orang yang nggak ngerti hakikat. Al Qur'anul Karim yaitu, Adim yaitu, Al Qur'anul Mubin yaitu, tadi semua. Nurun kita yaitu, tadi semua. Nama beda, kok barangnya juga harusnya beda. Sama saja kayak pada saat beras tajali menjadi nasi. Nasi, jangan kau sebut beras. Pada saat Allah terjali kepada segala apa yang ada, jangan kau sebut Allah, karena bukan Allah. Ingat itu, Allah lah segalanya. Allah lah, beras lah segalanya. Begitu jadi tape uli, ya beras. Tapi jangan kamu bilang beras, bilang tape uli. Beras segalanya. Tapi pada saat kamu jadi liwat, jangan kau bilang itu beras, bilang aja itu liwat. Pada saat beras sudah menjadi nasi, jangan kau bilang beras, sebut saja nasi. Tetapi kamu mengerti yang sebenarnya nasi itu beras. Yang sebetulnya adalah tape uli itu juga beras. Yang sebenarnya adalah intip juga beras. Yang sebenarnya adalah remah juga beras. Pahami sahabat. Syuhudul kasrah fil wahdah. Maka kamu akan nikmat dalam hidupmu. Kamu merdeka, terbang. Maka engkau akan bahagia di situ. Nah inilah yang harus kamu pahami. Nah, meraih surga, sini harus kamu. Maka kata Abah, maka Abah bukan sombong, Abah merasakan itu. Abah semua, ini sebentar lagi Abah mau ke Swiss, tadi semua, mau ke Austria, semua ya. Karena memang tubuh ini digeretnya, kita mau nggak mau juga digeret untuk keliling dunia. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas, tuh seluas surga, seluas langit dan bumi, tergantung. Kalau kau pandang adalah dunia ini dunia, ya dunia. Kalau kau pandang dunia ini Allah, surga. Tuh, coba. Kau pandang makhluk dunia ini panah. Kau pandang dunia ini yang sebaliknya. Karena di sebalik makhluk, tadi sebalik. Abahawis kemenangkan Allah laka kepadamu antan duruk melihat ma yang berkaitan dengan seluruh isi alam ini. Pil mukawana. Ternyata mukawan itu adalah kawana. Ternyata yang menjadi nasi itu beras. Ternyata yang menjadi tape uli itu beras. Ternyata yang jadi nasi itu juga beras. Ternyata yang jadi liwat itu juga beras. Tapi jangan kau sebutkan dia beras. Ya, disinilah kebijaksanaan kalian dalam memandang. Maka bagi kalian yang masih ribut wahdatul wujud, wahdatul syuhud, wahdatul wujud, aduh, belajar yang jauh dari semua ya.
semuanya. Jadi tadi kata Abah juga, ma'rifat. Ya. Tadi makanya, mengingat Allah. Tadi, wadzakarullah katsira. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Wadzakarullah katsira. Dan ingatlah Allah yang banyak. Nah, kenapa Allah ingat yang banyak? Pertama adalah, ingatlah batang tubuhmu fiilnya. Itu, ingat yang banyak itu. Maka apapun gerak tubuhmu, sholatlah, zikirlah, apapun yang dilakukan oleh tubuhmu disebut sin gerigi yang pertama. Dan engkau, dia akan sampai kepada diundang oleh dia. Yasin. Coba kamu rasakan. Akan bergetar seluruh jiwamu. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Semua. Ya. Karena kau sudah kembalikan, ingat sesungguhnya batang tubuhmu adalah gerigi sin yang pertama. Kembalikan. Aku empatmu itu. Aku palsumu itu. Belah dengan la. Bukan, aku bukan ini. Bukan dada ini. Bukan tubuh ini. Aku itu. Nah, begitu. La. Ini dikirnya la ilaha illallah. Gede aja. Taman manakib kayak apapun ya. Tidak akan ada hasil apa-apa. Ya, maaf. Abah harus kasih tahu. Karena kamu adalah masih kamu masalahnya. Tadi semua. Maka kata Abah juga. Kalau paradigma kalian tidak dirubah. Kalian tidak akan bisa membuktikan dan merasakan dampaknya. Bahkan tidak akan merasakan surga di dunia ini. Tiap hari neraka. Apa cirinya kalian adalah makhluk neraka. Selalu yang dipikirkan makhluk tiap hari. Yang dirindukan makhluk tiap hari. Yang diinginkan makhluk tiap hari. Yang dicari makhluk tiap hari. Bukankah penduduk neraka itu namanya? Sebenarnya. Dan selama yang kau pandang itu makhluk, itu adalah makhluk, maka dia akan terus menjauh dari dirimu. Kau bangun jam 2 pagi, maka dunia itu sudah bangun jam 1 pagi. Yang penting gak ketemu sama kamu, intinya begitu. Nah inilah orang tadi semua sekarang ini gak ngerti prosesnya. Jadi sekali lagi, hak kita lah tadi semua. Karena Tuhan Sabul Qadir pun sudah menjelaskan, dikatakan di sini adalah ada al-hikmatu al-jami'atu adalah ma'rifatul haqqa idza amila bila riyain wala sumatin li anna darajata ala salah satu bakotin. Jadi darajat buat tubuh ini ada 3 tingkatan. Maka tadi pala awwalu al-jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul mawa. Inilah mulki, jasad kita. Inilah alam nasut, alam mulki. Surga yang ada Ambonnya, surga yang ada Parisnya, yang ada Barcelonanya, yang ada Lomboknya, yang ada Balinya, yang ada bidadari-bidadarinya. Tadi semua. Yang bisa tari hula-hula di Hawaii itu, bidadarinya. Tadi semua. Inilah jannatul ma'wah. Surga dohir di alam fisikmu. Tadi semua. Dan ini yang berkata ini Tuhan Sabul Qadir. Pelaku. Bukan orang ecek-ecek tadi semua ya. Dikatakan ada. Pala awalu al-jannatu fi alamil mulki wa jannatul ma'wah. Dan cocok dengan dalil Allah dalam Quran. Wa id qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Tapi manusia malah sebaliknya. Allah melarang wala taqraba hadhihi syajarah. Malah sebaliknya. Dia mendekati huldi. Mendekati jasadnya sendiri. Memasukkan gerak tubuhnya sendiri yang dilakukannya. Apa bisa? Aku ingin kaya dengan tubuhnya. Oh, wayang-wayang yang kurang ajar. Wayang-wayang yang bodoh. Wayang-wayang yang dari Fir'aun yang gak sadar diri. Tadi semua. Akhirnya Musa kasihan. Namrud yang gak sadar diri. Kasihanlah Ibrahim. Tuh. Yusuf. Penjara-penjara yang kurang ajar. Sehingga Yusuf terkurung di dalamnya. Tadi. Ashabul Kahfi terkurung dalam gua. Itulah jiwamu itu. Tadi yang harusnya kamu di alam dunia ini adalah bahagia kata Allah. Makanya kenapa tadi Allah mengisahkan syariatnya tentang adalah menikahkan 2 jiwa. Tadi adalah wa min ayatihi an khalaqakum. Allah nyebutnya ayat. Ayat itu artinya apa? Harus dibaca. Tadi semua. Ini pernikahan ini bukan hanya sebatas hubungan kamu enak-enakan, tapi harus dibaca hakikatnya. Wa min ayati itu Allah bicaranya ayat. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wajal ngejadikan bainakum di antara kalian mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tuh. Buat orang berpikir. Ini nggak pernah dipakai berpikir, hubungan badan saja nggak pernah dipikir. Apa tujuannya Allah itu? Itu sanepan, itu perumpamaan, itu misal. Kok misal yang dijadikan tujuan?
Tadi semua. Akhirnya perempuan-perempuanmu tidak jadi bidadari bagimu di dunia ini. Bahkan menjadi neraka kepada dirimu, istri-istrimu di dunia ini. Ya, nah inilah yang tidak dipahami oleh kita. Maka Abdul Qadir mengatakan adalah fal awwalu al jannatu fi alamil mulki wa jannatul mawa, wasani al jannatu fi alamil malakut wa jannatun naim, wasalisu al jannatu fi alamil jabarut wa hiya jannatul firdaus. Inilah Jannatul Firdaus sebetulnya ada di alam Jabarut. Di mana alam Jabarut? Di fuadmu. Di mana alamul malakut? Di hatimu, di kolbumu tadi. Adalah tadi ruh ruhanimu, ruh sultanimu. Nanti kamu kembali pada Allah dengan ruh al-qudsimu. Disitulah ada kiswah unsuriyah dari Nur Muhammad itu yang akan melindungimu. Kiswah unsuriyah di alam qudsi namanya adalah ruh al-qudsi. Itulah hakikat Nur Muhammad di alam qudsi yang disebut dengan ruh al-qudsi. Hakikat Nur Muhammad di alam Jabarut disebut dengan kiswah unsuriyah yang disebut dengan apa namanya ruh sultani. Tuh, hakikat kiswah unsuriyah di alamul malakut, hakikat Nur Muhammad yang menjadi ojon. Kalau di langit ini ada ojon, maka di tubuhmu ada ojon, O3. Itulah yang melindungi dirimu. Nur Muhammad itu adalah kebahagiaan hatimu, dan di tubuhmu ini akan merasakan jannatul ma'wah tadi. Kesenangan makanan, minuman. Kenapa Allah bicara dalam Al-Quran itu makanan, minuman, pakaian, perempuan, emas. Masa tadi ruh pakai cincin, Jabarut, Yakut, Yamarjud. Ingat sahabat, bagi mereka-mereka yang tidak paham, nanti suatu alam dari mana? Alam fisik itu di sini. Kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Inilah panggung sandiwara kepada hidupanmu. Materi kepada energi, energi kepada cahaya. Begitu saja sebetulnya. Tidak berasal dari Allahu mubtada, nurus samawat. Khabarnya Nur Muhammad. Barulah tadi semua. Awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu adalah ruhi, awwalu ma khalaqal kalam, awwalu ma khalaqallahu akal. Maka akal lah yang harus dibangun oleh kita. Akal yang penuh dengan basyirah tadi. Su'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Itulah. Bukan cahaya, kadib. Bukan pengetahuan. Banyak orang yang tahu dia sebenarnya dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sahabat, inilah yang kemudian ada surga yang mutlak tadi yang dikatakan oleh baginda Nabi adalah surga yang sebenarnya surga ya Allah sendiri. Yang dikatakan adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Itulah Allah. Laisa kamitslihi. Yang tidak akan bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa dengar oleh telinga, yang tidak bisa dipikirkan oleh perasaanmu. Itulah surga. Itulah Allah. Allah yang la sautun la harpun itu. Yang tidak ada lagi suara dan huruf. Tidak bisa disebut-sebut. Tidak bisa dibayang-bayang. Maka Allah tidak bisa dibayang-bayang. Bukan bayangan. Sahabat, ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita semua, ya. Nah adapun nanti di surga itu, baginda Nabi sudah menyampaikan. Ada surga yang sebenarnya adalah apa namanya dikatakan oleh baginda Nabi ada di dalam sebuah hadis anna lillahi apa jannatun, ya. Ada la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun bal anna yanduru ila wajhillahi ta'ala, sebagaimana kata Allah kama qala wujuhu yauma idzin nadirah. Mereka memandang berseri-seri memandang Tuhannya. Mengata apa? Kalau surganya Allah, kalau kamu sudah merasakan surga yang tertinggi adalah yang kau pandang hanya nur jamalillah, maka padamlah surga yang lain ini. Jannatul Firdaus padam, Jannatul Naim padam, Jannatul Ma'wah ini padam. Tapi semua ya sahabat. Tetapi kalau tidak bersama cahaya Allah, ingat dunia ini akan dibuat oleh iblis. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. Kata iblis, ya Allah, karena engkau sesatkan aku. Nah iblis itu tubuh kita. Aduh, karena tadi sehingga tubuh ini akan selalu memandang segala apa yang selain Allah itu lebih indah. Itulah masalahnya. Kenapa manusia banyak masalah? Karena dia memandang segala selain Allah itu terlalu indah. Karena memandang segala yang selain Allah itu terlalu besar. Walaupun sholatnya adalah Allahu Akbar, tetap Allahnya adalah shogir. Bahkan tidak ada. Tadi semua ya. Kalau kamu yang ada, Allah yang tidak ada. Itulah masalahnya. Kalau kamu yang wujud, dia tidak wujud. Kalau kamu yang melihat, dia yang buta. Kalau kamu yang tuli, yang mendengar, dialah yang tuli. Bagaimana kau mendoa pada Tuhan? Kau yang ada, dia tidak ada.
itulah jangan aneh kalau doamu nggak pernah diijabah. Karena ya al-abid wal ma'bud wahid tadi semua. Kamu harus pahami itu di penghujungnya. Masalahnya hanya nafi isbat tadi semua. Kalau nggak begini, ya begini. Kalau ini, ya bukan begini. Kalau ada, ya bukan tidak ada. Nah tadi, kata ada itu sudah. Dia sudah ada sebelum kata ada itu ada. Ingat itu. Yang sudah ada sebelum ada istilah kata ada. Karena kata ada itu ada karena dia yang ada. Yang sudah ada sebelum ada istilah kata ada. Karena sebenarnya seluruh makhluk ini tidak ada. Dan kata tidak ada itu ada karena kata yang ada tadi. Yang sudah ada sebelum ada istilah kata ada. Dialah Allah al-wujud. Tadi ya, yang maha ada. Pahami sahabat. Jadi di dunia ini kamu akan meraih surga. Kalau tadi kata Allah, innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Cuma sayang, kita harus mati sejroning urip. Nah itulah huruf syin. Bukit Tursin tadi semua. Engkau sudah menghasilkan, mengembalikan dirimu yang jasad. Berarti syin gerigi pertama. Syariat mengembalikan, hanya melihat fi'il Allah pada tubuhmu. Mengembalikan syin yang gerigi yang kedua ada secara torikot hatimu. Syin gerigi yang ketiga adalah jiwamu. Maka engkau akan dipanggil. Ya syin. Wahai syin. Ya berarti kau sudah sampai pada ya. Tadi semua dari alif bata saja dadar sampai ya kau sudah sampai al yakin di situ. Shin maka ya huruf terakhir hijaiyah tapi shin huruf terakhir Al-Quran dan kau pada saat kau sudah berakhir hidupmu yang disebut dengan mati maka disitulah engkau sudah bertubuhkan Yasin. Maka itulah Nabi Musa sampai kepada Bukit Tursin itu tadi. Watini wazaitun waturusin tadi semua. Watin adalah tubuhmu, wazaitun jantungmu tadi semua. Waturisin adalah bukit kesadaranmu. Sidrah al-Muntaha pada Nabi Muhammad. Jabal Nur, Jabal Sur tadi semua. Ya, tetapi pada Musa adalah shin. Tapi shin geriginya 3. Itulah kenapa qalbul Quran adalah shin. Maka di dalam shin isinya hanya 2, nun dan mim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim tadi. Yasin nun tadi. Wal Qur'anil Hakim mim tadi. Tadi sudah. Tadi. Bahwa sungguhnya adalah minal mursalin tadi. Nun, mim, nun, mim, nun. Silahkan kamu saksikan surat Yasin sampai habis surat Yasin hanya nun, mim, nun, mim, nun, mim, nun, mim. Sama dengan Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Mim. Mim, nun, mim, nun, mim, nun, mim. Mim. Muhammad. Nun. Nur tadi semua. Itulah dalam surat Al-Fatihah ada 4 nun dan 3 mim. Ada 3 nun menggambarkan Allahu sebagai mubtada, ada mim Muhammad sebagai khobar mubtada. Maka itulah salat itu tentang mim dan nun. Maka surat Al-Fatihah adalah mim dan nun. Maka di hatinya Muhammad pun Yasin. Maka mim dan nun tadi semua. Maka di penghujungnya adalah, di pertengahannya adalah wal yatalatop. Maka disitulah sesungguhnya adalah di tengah-tengah ini. Tengah-tengah Al-Quran itulah wal yatalatop. Dan tubuhmu adalah Al-Quran Qadim. Tadi semua ya. Maka segala apa yang kamu lakukan adalah tentang lam. Alif lam mim. Kamu adalah, kalau seandainya latifun, sholat, sod, sidik, lamnya latifun, akan sampai pada takwa. Ilmu ain, iliyin, lamnya latifun, kamu akan sampai maqamah mahmudah dikatakan tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu tadi minhum yarfa'il ladina amanu awalladina utul ilma darajat. Orang beriman dan orang berilmu tadi semua. Tapi kata Allah dalam ilmu tadi minkum dibatasi oleh siapa yang latifun, barulah ilmumu akan menjadikan mulk kerajaan. Jadi semua di penghujungnya malikin nas, sahabat. Itulah penghujung perjalanan manusia. Jadi manusia
malikin nas, jadi raja manusia. Ilahin nas, ilahin nas, pahami ya. Disinilah yang harus kalian pahami ya. Jadi ternyata surga itu ada di sini. Syaratnya tadi, kamu harus mati dalam hidup. Karena selama kamu yang hidup, maka dunia ini tetap makhluk panah, sama seperti kamu. Hanya yang kodim bisa melihat yang kodim, ingat itu. Itu hanya Allah. Maka tadi, innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kata Nabi, kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Syaratnya, innakum lantaro rabbakum hatta tamutu, kecuali kamu tidak akan bisa melihatnya kecuali kamu mati. Tadi, kenapa kamu harus mati dalam hidup? Supaya kamu hidup dalam mati. Sahabat, ya. Karena Allah itu maha hidup. Kamu tidak bisa kembali kepada maha hidup, berarti bagaimana? Apa makhluk mati? Ya siap-siap tadi. Tadi semua tergantung, tadi semua ya. Tergantung arwahnya ya, tadi semua ya. Maka kalau seandainya dikatakan wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fainahatan kulu ila abdanil hayawanati. Tadi ulaika kal an'am kata Allah. Dan seorang mufasirin mengatakan orang yang tadi ruhnya masih al-maun, maka ruhnya akan masuk ke tubuh binatang. Wa amma in kanat sakiyatan, tadi semua jahilatan asibatan fa innahatan kulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka berpindah ke badan hewan. Tadi semua ya. Wa kullama kana tilkal arwahu aksaru saqawatan fa istiqaqa lil adabi naqalat ila badanin hayawanin akhasa wa aksaru saqaan wa ta'aba. Sesungguhnya apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia akan berpindah ke badan hewan yang lebih hina dan lebih banyak celakanya dari kesusahannya. Dari semua ya, ya. Maka begitu banyak penjelasan ya. Bahkan apa namanya? Dijelaskan dalam sebuah dahabal qailuna bitanasud ila annal arwahal abasyariyata in kanat sa'idatan muti'atan lillahi ta'ala mausufatan bil ma'arifil haqqati bil akhlaqi tahirati fa innaha ba'dal mautiha tankulu ila abdanil muluk. Golongan pendapat yang berpendapat manusia golongan bahagia adalah dan taat kepada Allah, maka disifati dengan ma'rifat hak yang berakhlak suci, maka ia matinya akan berpindah kepada badan malaikat. Nah itulah yang disebutkan mereka sopan berbaris. Yang berbaris itu bukan kamu, ruhmu yang sudah bermartabat malaikat. Maka itu tadi, manusia bisa lebih rendah dari binatang, atau manusia bisa lebih tinggi dari malaikat. Itulah sahabat ya. Nah inilah ya barangkali yang Abah bisa jelaskan dari semua ya, bahwa raihlah surga di dunia ini. Tadi semua jannatul ma'wah. Syaratnya tadi dikatakan adalah jadilah kamu adalah yasin. Tadi semua matikan, kembalikan diri dohirmu sebagai fi'ilnya. Maka tadi zikirnya, zikir dengan tubuhmu adalah disebut zikir syariat, adalah dengan tubuhmu, dengan badanmu, dengan ucapanmu, apapun yang diucapkan oleh kamu, apapun, walaupun nyanyi, asal kamu sadar pada hidup, nyanyi pun adalah baca Quran sebenarnya, kalau kamu ngerti. Walaupun kamu baca Quran, tapi kalau kamu nggak ngerti hakikatnya, kamu baca komik sebenarnya. Karena masalahnya bukan apa yang kamu baca sebenarnya, siapa yang membaca. Firman Allah itu hanya firman Allah. Hanya Allah yang bisa membaca firman Allah. Pahami? Ya. Maka disinilah dari awal kenapa yang harusnya kita lakukan adalah min alamatil itimadi alal amal nuksonu roja inda wujudi jalal. Jangan kamu bersandar pada amal. Bersandarlah yang nyuruh amal. Jangan bersandar pada surga. Bersandarlah kepada pemilik surga. Jangan kamu takut dengan neraka. Takutlah kepada pemilik neraka. Tadi tempoh hari Abah sudah bahas tentang apa namanya antara khauf dengan bagaimana takut pada Allah dan bagaimana takut pada makhluk yang harus kamu latih dalam hidup ini, sahabat. Tadi semuanya, kalau kamu takut pada Allah, seluruh makhluk di dunia ini takut pada dirimu. Tapi kalau kamu takut pada makhluk, Allah akan buat makhluk itu melawan dirimu. Semakin kau menjauhi Allah, semakin kuat makhluk itu melawan dirimu. Hutang susah kau tundukkan karena kau sudah tadi salah melihat ya dari awal. Nah inilah yang harus dipahami tadi semua ya. Maka Al-Quranul Hakim adalah tentang tubuh kita sendiri, sahabat ya. Jadi
meraih surga di dunia itu tadi sebagaimana Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu Allah mengundang kamu pada saat kamu masih hidup karena dia memanggilnya adalah nafs tadi semua. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki, itu kembalilah pada Tuhanmu. Tapi syaratnya rodiyata mardiyah, kamu sudah ridho. Berarti rodiyah itu adalah nafsumu setelah nafsul mutmainnah. Berarti setelah engkau bebas dari hawa amaroh, hawa lawamah, hawa mulhimah, hawa mutmainnah. Dari unsur narun, hawaun, maun turabun, maka naiklah hakikat harun, nafsu rodiyah, rodiyata mardiyah tadi. Fadkhuli fi ibadi. Maka tadi kata Allah, irji ila rabbiki rodiyata mardiyah. Kamu sudah ridho. Sekarang kamu sudah tidak lagi digonjang-ganjing kanan dan kiri. Kamu sudah tahu atas Allah, bawah Allah, untung Allah, sempit Allah, lapang Allah. Sekarang kamu sudah merdeka. Tuh, hei jiwa yang sudah tenang, hei jiwa sudah paham. Tadi sudah tidak lagi digonjang-ganjing dengan tagoyurnya alam, karena dia ada init bari cicing, lu mampah tengah lengkah tadi semua ya. Nyumput bunyi di caang dia semua tadi ya. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kata Allah, fadkhuli fi ibadi, jadilah hambaku. Nah, kalau sudah hambaku berarti kau sekarang tadi udah jadi nun, bukan lagi titik ba, jadi nun. Maka kau sudah di atas perahu. Maka kau sekarang yang digendong, bukan lagi yang berjalan, kau diperjalankan. Bukan lagi kau yang mengingat, kau diingatkan, dibawa ingat oleh dia, dibawa sholat oleh dia, dibawa ingat oleh dia, dibawa memuji dia oleh dia. Itulah memuji Allah dengan Allah, mengingat Allah dengan Allah, berjalan menuju Allah dengan Allah, sampai kepada Allah oleh Allah. Itulah sahabat yang sebenar. Di sini kau sudah akan merasakan padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rasakan, nikmatkan sekarang, rasakan surga jannah ini. Yang tadinya makhluk sudah bukan lagi makhluk. Yang tadinya kelihatannya adalah sawah, sekarang bukan sawah. Tapi kau sudah melihat yang sebaliknya. Kau sudah melihat adalah bukan lagi makhluknya, tetapi yang sebaliknya. Maka kau sudah menjadi Muhammad di dunia ini. Tadi semua. Maka tadi kau sudah tadi semua menjadi masjid, kau sudah mukmin, kau sudah muslim, tadi kau sudah muhsin karena sudah ada mim di depannya tadi semua ya. Maka kau di sini pun sudah bahagia. Tadi ada jannatul ma'wa buat tubuhmu. Sekarang dia menghiburmu tadi. Irji ila rabbiki radiyata mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah menjadi hambaku. Aku gendong kamu wahai hambaku kepadaku. Aku gendong kamu, aku bawa kepada diriku. Aku bawa engkau pada diriku, oleh aku, denganku, lillah billah ma'allah, la haula wala quwata illa billah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu ya, tidak ada lagi semua. Karena yang boleh, maka kalau masih makom bawah, jangan ribut wahdatul wujud, wahdatul syuhud, tadi semua. Karena kalian capek di situ, ya. Karena wahdatul wujud benar, wahdatul syuhud benar, syariat benar kata Bayu, thariqat benar, hakikat benar, marifat benar. Syariat hanya sedang bicara tentang mencari buahnya, pahalanya. Tapi thariqat orang yang sedang cari jalannya, hakikat orang yang sudah mengerti tentang keadaannya, dan marifat yang sudah kenal hilang dirinya, kenal sejati dirinya. Mengingat Allah dengan tubuhmu, syariat namanya. Mengingat Allah dengan hatimu, thariqat namanya. Mengingat Allah dengan ruhmu, hakikat namanya. Mengingat Allah dengan syirmu, maka marifat namanya. Berarti la ilaha illallah tubuhmu, la ilaha illallah hatimu, la ilaha illallah anta ruhmu, la ilaha illallah ana. Dialah si ana. Dia mengingat dirinya, dia membawa pada dirinya, dia yang tahu dirinya. Disitulah dia menyaksikan dirinya, dia memuji dirinya, dia mengingat dirinya, dia menyaksikan. Itulah sahabat ya. Al insanu syiri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Mohon maaf atas kurangan, sehat semua. Insya Allah besok kita akan lanjutkan pagi. Insya Allah mudah-mudahan Allah masih berikan umur pada kita. Sekali lagi masih bab tentang bagaimana melahirkan surga, amaliyahnya. Karena kita perlu mengerti bagaimana mandinya, bagaimana makannya, bagaimana itikodnya, bagaimana pada saat kita bekerja. Bukan berarti bekerja, hati-hati. Jangan meninggalkan dunia. Inilah kata Abah juga. Thariqat, hakikat, ma'rifat tidak untuk meninggalkan dunia. Tapi cara pandang saja. Tadi semua. Ya, ingat itu. Banyak orang yang mengajak berthariqat belangsak. Itu bukan jalan yang benar. Karena itu tidak diajarkan oleh Allah. Tadi semua. Ya. Allah menginginkan kamu bahagia dohiron wa batinan.
Tadi semua. Jangan cari-cari alasan. Kalau kamu belum bisa bahagia dengan dohirmu itu, jangan cari-cari alasan lah. Yang tahu kamu segala kekurangan itu. Wah, saya sih biarin nggak punya apa, Allah, bullshit. Tadi semua Abah kasih tahu. Sebelum tadi semua apa yang kau inginkan untuk dohirmu. Tadi semua lebih baik jujur apa adanya. Tapi tempatkan padanya. Karena bukan nggak punya apa. Itulah contohkan Nabi Sulaiman 2/3 dunia. Selama hada min fadlil rabbi, nggak ada masalah. Tapi walaupun punya sedikit kau pandang makhluk, itulah yang bahaya. Walaupun banyak kau pandang Nur Muhammad, aman. Itu saja patokannya. Jangan pandang dunia adalah dunia. Pandanglah sebagai Nur Muhammad. Maka hilanglah di matamu. Maka kau akan senang. Itulah surga. Surga itu tadi semua ya. Mohon maaf atas kekurangan. Besok pagi ya kita akan perdalam lagi bagaimana prakteknya, bagaimana prosesnya, bagaimana menutupnya, bagaimana itikodnya, kemudian memindahkan dari gerigi sin pertama ke sin kedua, gerigi sin kedua, sehingga gerigi sin yang ketiga sampai akhir hidupmu adalah kau diundang oleh Allah. Yasin. Kaulah Yasin itu. Siapa Yasin itu? Muhammad. Toha Muhammad. Tadi semua ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.